Ayo kita main tebak-tebakan saudara-saudara, main kuis. Kira-kira keputusan CAS soal pemain Malaysia ini bagaimana? Apakah Malaysia akan menang terhadap hukuman FIFA atau sebaliknya Malaysia yang kalah? Silahkan saudara-saudara, silahkan tulis di kolom komentar, bebas. Yang penting sopan. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Ini sekarang sudah tanggal hari H. D-Day ya, penentuan Malaysia melawan CAS, Court for Arbitration of Sport. Court of Arbitration for Sport. CAS. Itu harinya sudah tiba saudara-saudara, dan sekarang kita semua para pendukung sepak bola di Asia Tenggara, di Vietnam, di Malaysia, di Indonesia, di Thailand, di Singapura sedang menunggu, berharap-harap cemas. Kalau jantung nih ya deg-degan lah. Menunggu hasil akhir keputusan CAS itu akan seperti apa? Court of Arbitration for Sport. Baru benar ini ngomongnya. Biasanya selalu salah. Itu akan diselenggarakan tanggal 26 Februari. Hearingnya, dengar pendapat, sidang itu, mahkamahnya itu akan digelar tanggal 26 Februari 2026 di Lausanne, Swiss, saudara-saudara. Yaitu berarti ya kemungkinan nanti malam harinya kita akan bisa tahu, malam hari atau hari berikutnya, pagi harinya waktu sini, waktu Asia Tenggara ini, kita akan tahu apa yang sebenarnya keputusan itu. Apakah apakah CAS, Court of Arbitration for Sport akan meneruskan, memperkuat hukuman FIFA terhadap 7 pemain naturalisasi Malaysia, Facundo Garcés, Gabriel Palmeiro, Joao Figueiredo, John Irazabal, Emmanuel Machuca, Rodrigo Holgado, dan Hector Hevel. Ini apakah tetap akan dihukum ataukah dibebaskan? Dan yang menarik kita tunggu adalah apakah paspor ke-7 pemain ini dianggap sah. Mereka memiliki darah Malaysia dan boleh diizinkan memperkuat tim nasional Malaysia Harimau Malaya di pertandingan internasional sepak bola atau tidak. Itu yang paling penting saudara-saudara. Kalau masalah dia main atau tidak main, kemungkinan dia tetap akan diizinkan bermain lagi. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah apakah keterlibatan mereka dengan tim nasional Malaysia. Itu yang perlu kita garis bawahi saudara-saudara. Keterlibatan mereka 7 pemain ini dengan Harimau Malaya itu apakah sah atau tidak. Karena ini nanti akan menjadi dua hal yang berbeda, dan itu adalah yang ditunggu oleh Vietnam. Kalau keterlibatan 7 pemain ini dianggap tidak sah, ya otomatis Vietnam punya potensi untuk lolos ke Piala Asia tanpa bertanding. Sementara kalau 7 pemain ini dinyatakan sah, berarti Vietnam harus menang setidaknya 4-0 menghadapi Malaysia dalam FIFA Matchday edisi Maret, 31 Maret dalam kualifikasi Piala Asia. Kita melihat dari agendanya CAS, Court of Arbitration for Sport, saudara-saudara, itu jelas di situ tertulis pemain ini melawan FIFA, pemain ini Facundo Garcés melawan FIFA, Rodrigo Holgado melawan FIFA. Semua pemain-pemain ini mengajukan gugatan melawan FIFA karena mereka sudah dihukum FIFA. Begitu pula dengan tim nasional Malaysia, Football Association of Malaysia kontra FIFA. Itu sebagai otoritas yang menaungi itu dan yang memanfaatkan ke-7 pemain itu, otomatis Malaysia juga harus menggugat itu karena Malaysia juga dihukum. Jadi 7 pemain plus Football Association of Malaysia itu yang menggugat ke CAS, dan kemarin CAS sudah memberikan stay of execution
keputusan selah, keputusan jeda, mereka mengizinkan pemain itu untuk bertanding sementara waktu di klub, saudara-saudara, di level klub, sehingga tinggal menunggu keputusan akhir. Jadi mereka diizinkan bermain di klub. Sudah ada yang main di Liga Champions Asia bersama Johor Darul Taksim. Sudah ada yang bermain di La Liga bersama Deportivo Alaves. Kemudian sudah ada yang mencari klub baru di Chile kalau nggak salah, saudara-saudara itu. Kemudian di Argentina semua juga sudah sudah punya klub baru, sudah berlatih. Sedang sekarang fokusnya adalah menunggu hasil dari hearing cas. Ini sekarang tergantung dari lawyernya Malaysia, lawyernya dari 7 pemain ini. Apakah lawyer ini mampu boleh meyakinkan CAS, boleh meyakinkan Court of Arbitration for Sport terkait keabsahan, terkait dokumentasi dari 7 pemain ini. Karena simple masalahnya, sederhana saja, ini terkait dokumentasi yang dipermasalahkan. FIFA menganggap bahwa 7 pemain ini tidak berhak membela Malaysia karena tidak memiliki dokumen yang menunjang yang menyebutkan bahwa ke-7 pemain ini punya darah Malaysia dari kakek, nenek, ayah, ibu, atau orang itu sendiri yang lahir di Malaysia. Mereka tidak mempermasalahkan paspor Malaysia itu diberikan secara sah atau tidak. Itu mereka tidak peduli. Mereka hanya menyatakan memberikan hukumannya itu adalah bahwa pemain ini tidak boleh membela tim nasional karena tidak sah membela tim nasional karena tidak sesuai dengan statuta FIFA terkait pemain naturalisasi. Itu saja. Jadi Malaysia harus bisa membuktikan, dan ya menurut saya chance-nya, peluangnya masih 50-50, walaupun cenderung kemungkinan terbesarnya FIFA akan tetap menang. Tetapi kita nggak tahu ya, court, pengadilan, mahkamah timbang tara. Sukan itu kalau di bahasa Melayunya itu seperti itu. Kita nggak tahu apa dalam pikiran mereka. Jadi ini semua tergantung dari kemampuan lawyer yang dimiliki oleh Malaysia dan 7 pemain ini untuk meyakinkan judge, untuk meyakinkan hakim di persidangan nanti. Awal saya sudah berpendirian bahwa ketika FIFA menjatuhkan hukuman dan kemudian bukti-bukti yang diajukan itu sudah jelas ya potensi Malaysia untuk kalah itu besar, saudara-saudara. Jadi kalian fans Malaysia harus bisa menerima itu. FIFA sudah punya sejumlah alat bukti. Menurut sejumlah laporan di Vietnam sana, FIFA sudah memiliki bukti yang amat sangat kuat, khususnya soal birth certificate itu, dokumen kelahiran itu, dan itu sudah berkali-kali mereka sampaikan dan mereka ajukan. Kemudian sekarang tinggal dilihat dari Malaysia. Nah, Malaysia seperti apa? Apakah Malaysia juga punya dokumennya? Dokumen yang menyatakan bahwa kakeknya Facundo Garces atau neneknya Facundo Garces atau siapa dari Rodrigo Holgado, Emmanuel Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero itu punya kelahiran Malaysia atau tidak. Itu aja yang sebenarnya ditunggu oleh publik. Kalau Malaysia bisa mengajukan itu ya selesai case, mereka bisa menang. Nanti tinggal diadu dokumen dari FIFA dan dokumen dari Malaysia ini seperti apa. Apakah dokumen Malaysia yang lebih meyakinkan misalnya dikeluarkan oleh, karena ini dulu mungkin kelahiran kakek nenek itu lahir di zaman Inggris ya, di zaman British Malaya ya, tinggal dilihat aja apakah ini sah atau tidak atau bagaimana. Sementara yang dimiliki FIFA tinggal dibuktikan aja apakah dokumennya sah atau tidak, apakah benar ini. Itu aja, itu sebenarnya begitu. Jadi ini sebenarnya lebih terkait dengan masalah administrasi, masalah dokumentasi, itu saja pembuktiannya soal hitam di atas putih, soal kertas. Siapa yang punya bukti lebih bagus ya menang dia. Nah, seharusnya juga ini keterlibatan pemain ini di sini sebenarnya penting. Pemain juga harus bisa menunjukkan bukti sertifikat lahir dia, birth certificate kakek dia, sertifikat nenek dia yang diklaim berasal dari Malaysia. Itu saja. Sebenarnya sesimpel itu. Seperti halnya naturalisasi yang dilakukan Indonesia atau yang dilakukan
mana Singapura, atau yang dilakukan oleh Italia, Spanyol, itu semuanya begitu. Semuanya berbasiskan dari akta kelahiran. Kakek, nenek, atau orang itu sendiri yang lahir di situ. Itu saja. Kalaupun mereka tidak punya keturunan, ya artikel FIFA kan jelas mengatakan seseorang itu harus tinggal minimal 5 tahun di sebuah negara. Nah, pertanyaannya adalah, ya tinggal ditunggu bukti yang diajukan Malaysia itu seperti apa. Kalau bukti domisili, bukti tempat tinggal, saya rasakan nggak mungkin karena orang-orang ini juga belum pernah tinggal di Malaysia. Jadi ya paling masuk akal, kita tunggu saja birth sertifikatnya. Dari bukti-bukti yang sudah dimiliki FIFA juga, saudara-saudara, kalau kita melihat kronologisnya, kita melihat riwayat perjalanan kasus ini kan juga kemudian muncul sejumlah anggota eksekutif komite Exco dari Football Association of Malaysia itu pada akhirnya undur diri. Pada akhirnya mengundurkan diri semuanya, saudara-saudara, sebagai bentuk ya tanggung jawab kolektif lah. Ya itu memang harus begitu karena itu kan otoritasnya FAM. Mereka sebagai wujud pertanggungjawaban itu mereka mundur, dan ini juga menunjukkan bahwa ada kemungkinan besar memang kesalahan ada di Football Association of Malaysia. Sekarang tinggal dibuktikan saja siapa yang mastermind. Godfather-nya itu siapa? Godfather itu saja, itu yang perlu keterbukaan. Waktu itu katanya polisi di Malaysia sudah melakukan investigasi. Sudah ada 2 orang atau berapa orang, tetapi itu kelanjutannya bagaimana? Itu perlu juga transparan untuk dilihat sejauh mana itu. Kemudian ya itu perlu dicari, dan selanjutnya ya kita tinggal pasrah saja kepada CAS. Karena dengan pengunduran semua anggota Exco itu kan itu seperti membuka kesadaran publik di Malaysia bahwa Football Association of Malaysia itu ada masalah di situ. Ada masalah yang tidak benar. Ya masalahnya apa ya silahkan cari tahu sendiri. Dan kemudian AFC dan FIFA juga sudah bersedia untuk membantu Malaysia melakukan investigasi total ke situ. Dan itu bagus. Itu bagus lah. Memang harus begitu, harus transparan. Karena kalau sebagai organisasi ya sebenarnya organisasi FAM itu ya harus independen, harus menentukan keputusannya sendiri. Jangan sampai orang-orang di luar struktur Football Association of Malaysia itu yang mengendalikan. Itu yang tidak boleh. Dan itu banyak terjadi di semua negara. Banyak negara itu terjadi, tidak hanya di Malaysia, di Indonesia juga kayak begitu, di Thailand juga sama saja, tetapi kan bedanya tidak separah ini. Tidak. Jadi itu yang sinyal-sinyal yang menunjukkan bahwa kemungkinan besar CAS tetap akan memenangkan FIFA, dan kemungkinan besar akan membuat Malaysia kalah, dan otomatis kalau Malaysia kalah, AFC harus bertindak dengan membatalkan hasil dari 2 pertandingan di kualifikasi Piala Asia yang melibatkan pemain-pemain dari Latino ini. Lalu apakah Malaysia masih bisa menang? Ini pertanyaan menarik. Ya masih, saudara-saudara, masih bisa. Selama bukti yang ditunjukkannya valid, itu saja. Jadi ini bukan soal kalau sidang kayak gini ya, mahkamah, pengadilan seperti ini bukan soal kriminal, bukan. Ini soal dokumentasi saja, itu saja. Punya potensi menang, masih ada. Siapa bilang 50-50 kan? AFC bilang 50-50. Walaupun saya sih ragu. Mungkin saya prediksi mungkin Malaysia punya peluang menangnya cuma 10%. 90% itu kemenangannya akan ada di FIFA. Tetapi itu segala sesuatunya bisa terjadi. Kita kan nggak tahu. Mana tahu tiba-tiba Malaysia menemukan bukti lahirnya orang-orang ini. Itu bisa saja terjadi yang selama ini tidak pernah diungkap. Kan kita nggak tahu. Selama ini kan nggak pernah ditunjukin kan, yang menunjukkan justru FIFA. Kemudian media-media dari Argentina, netizen dari Belanda yang menunjukkan bahwa ini loh dokumen kelahirannya kakeknya Hector Hevel, ini loh dokumennya Facundo Garces. Itu kan netizen dan media di sana. Nah, selama ini kita belum tahu itu Malaysia seperti apa. Dan kalau itu Malaysia bisa menunjukkan ya mana tahu
pengadilan di arbitration Court of Arbitration for Sport itu bisa berubah pikiran, bisa memenangkan Malaysia, itu kita nggak tahu. Tetapi selama belum ada keputusan itu ya semuanya istilahnya adalah status quo. Dan status quo itu CAS telah memberikan gambaran bahwa dia pemain ini hanya boleh main di klub. Nah, dan ini nanti kalau keputusannya keluar ya otomatis ini kan yang ditunggu ini adalah sekarang ini adalah apakah pemain itu sah atau tidak. Dan ini nanti Maret ada Piala Asia, kualifikasi Piala Asia, dan harapan saya sih ketika Piala Asia, kualifikasi Piala Asia matchday terakhir itu tanggal 31 Maret itu semuanya sudah selesai, semuanya sudah final mengikat dan tinggal menunggu saja apa hasilnya. Dan kalau Malaysia dinyatakan kalah ya otomatis 2 pertandingan itu batal dan Vietnam otomatis akan lolos ke Piala Asia, saudara-saudara. Otomatis akan lolos ke Piala Asia apapun hasil pertandingan nanti melawan Malaysia. Itu yang kita tunggu, semoga keadilan, kebenaran ditegakkan setegak-tegaknya. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari mana? Santa Fenang sampai kota Kinabalu, semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin secara bebas. Yang penting sopan. Semuanya sudah kita ulas dengan seksama. Kita tadi membahas tentang kita mengajak teman-teman, mengajak saudara-saudara semua untuk berpendapat, kira-kira memprediksi, meramalkan kira-kira apa yang akan terjadi dengan hearing Court of Arbitration for Sport tanggal 26 Februari waktu Swiss. Waktu Lausanne, saudara-saudara, hearing terkait kasus naturalisasi 7 pemain Latino Malaysia. Kita tadi memprediksi itu, kita menebak-nebak kira-kira kalau Malaysia menang, maka konsekuensinya adalah pemain ini diizinkan main dan Malaysia punya potensi lolos ke Piala Asia. Kalau pemain ini ternyata dinyatakan tidak sah, otomatis Malaysia berpotensi harus pertandingan yang dijalani, 2 pertandingan melawan Vietnam dan Nepal itu harus dibatalkan demi hukum, dan Malaysia otomatis dinyatakan kalah 0-3 dan sudah pasti tidak akan bisa lolos ke Piala Asia 2027. Saudara-saudara, ini penting, ini kita tunggu karena pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Asia 2027 itu tanggal 31 Maret 2026. Malaysia akan tandang ke Vietnam. Malaysia punya agregat 4-0. Secara normal Vietnam butuh kemenangan 5-0 untuk lolos. Tetapi kalau keputusan CAS ternyata Malaysia salah, ya otomatis Vietnam pun akan lolos tanpa bertanding. Karena seandainya Vietnam kalah di pertandingan terakhir juga kan, Malaysia sebelumnya juga udah kalah 2 kali. Ya sudah, selesai begitu. Jadi kita tunggu saja, kita tunggu saja, kita memprediksi saja. Silahkan tulis di kolom komentar yang bebas, santai aja, nggak usah saling menghina, saling menghujat. Itu aja saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, kalau menganggap ini channel ini provokator, menganggap channel ini memecah belah manusia, menghina, menghujat, silahkan nggak usah ditonton, skip aja, skip. Dan nggak usah nyampah, nggak usah membuat komentar-komentar yang aneh-aneh, nggak usah menuliskan komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja saudara-saudara, ini kita hanya bola, kita cari teman sebanyak-banyaknya, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook,
dan ada di TikTok, saudara-saudara. Ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!